Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam undangan walimatul khitan, yang dimana acara ini adalah salah satu syiar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalallahu ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa orang yang membesarkan syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya itu adalah bukti ketakwaan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang ini adalah cara daripada aulia salihin, orang-orang soleh terdahulu, ketika ingin memberikan sesuatu yang besar kepada anaknya, yaitu adalah mengambil keberkahan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana baru saja kita dengarkan pembacaan kisah maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang tidak usah kita ragukan lagi keberkahannya, karena sudah pasti barang siapa orang yang duduk di suatu majlis yang dimana disebutkan namanya Allah, disebutkan namanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, maka majlis tersebut telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari tempat ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga wabil khusus kita doakan untuk anak yang dikhitan, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh, dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengetahui khitan ini hukumnya wajib atas setiap orang muslim. Disunat itu hukumnya wajib, nggak boleh setiap muslim itu tidak disunat, tidak boleh, harus disunat, wajib disunat. Karena disunat itu salah satu nanti ke depannya anak tersebut ketika pengen melakukan sholat, ya, jadi tidak ada najis di kemaluannya, ya. Jadi kalau orang nggak disunat itu dia masih ada kulupnya, ya. Nah itu kalau nggak disunat najis ngumpul di situ, makanya diwajibkan disunat. Kenapa? Ketika dia sholat tidak ada najis di kemaluannya. Begitu juga perempuan sama, ya. Kenapa perempuan disunat? Perempuan disunat itu agar tidak memuncak syahwatnya. Jadi bagian yang harus dipotong itu adalah bagian yang wajib, yang dimana kita sebagai orang muslim ataupun sebagai seorang muslimah.
Jadi jangan dengerin kalau ada orang-orang, wah anak perempuan, contoh anak perempuan lagi rame nih, ya anak perempuan nggak usah disunat, jangan dengerin, nggak boleh, ya. Dari dulu, dari zaman orang tua kita, dari zaman baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak perempuan, anak laki-laki wajib disunat. Jelas insya Allah ya. Jadi cari, nggak ada yang wah ntar nggak bisa cari tempatnya, di bidan nggak boleh, di rumah sakit nggak boleh, ada di mantri, ada di bengkong, ada ya, orang dulu bengkong ya, ada nggak ada yang susah ya. Nah jadi jangan dibikin susah. Nah jadi hukumnya wajib kalau seandainya kita memiliki anak laki-laki ataupun anak perempuan, wajib disunat. Namanya khisalul fitrah. Namanya khisalul fitrah. Ini di anggota tubuh kita nih banyak yang numbuh ya. Banyak yang numbuh, rambut numbuh, bulu ketiak numbuh, bulu kemaluan numbuh, kuku numbuh ya. Nah, itu ada perkara-perkara yang wajib dipotong, ada perkara-perkara yang sunnah dipotong, ada perkara-perkara yang makruh dipotong, ada perkara-perkara yang haram dipotong. Tuh, ya, atau dicukur, ya. Yang wajib sekarang, apa yang wajib dipotong? Kemaluan, misalnya, kalau seorang anak laki-laki atau anak perempuan wajib disunat, wajib hukumnya. Jadi harus disunat. Tuh, yang pertama. Yang kedua, sunnah dipotong, sunnah dicukur. Seperti apa? Rambut, ya. Kita rambut kalau udah gondrong dikit, ya, udah nggak bagus, udah jebrik, ya, cukur buru-buru, jangan sampai berantakan. Kumis, ya, orang kumis ada yang sampai baplang, masya Allah, rapihin ya bapak, kumis dirapihin, bagus ya. Kalau mau dikerok, kalau nggak mau dikerok dirapihin, agar kelihatan merah bibirnya, tuh, agar kelihatan merah bibirnya tuh. Cukur yang rapi ya, jangan sampai nggak dicukur tuh, kumis biar rapi. Apalagi semisalnya ya bulu ketiak, ya bulu ketiak pun harus sunnah dicukur, agar kenapa? Agar nggak bau badan. Orang kalau bau badan biasanya bulu ketiaknya panjang. Iya, kadang-kadang orang kan malas nyukur bulu ketiak kan, masya Allah sampai gondrong, masya Allah. Enggak, jangan ya. Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, sunnah dipotong, dicukur bulu ketiak di hari Jumat, bagusnya di hari Jumat sebelum berangkat sholat Jumat tuh. Kalau seandainya bisa dicabut, sunnahnya dicabut. Tapi kalau nggak kuat ya, dicukur boleh, dikerok tuh ya, pakai kerokan tuh boleh, nggak masalah. Tapi sunnahnya itu dicabut. Baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Apalagi bulu kemaluan ya, sama bulu kemaluan pun sunnah dicukur ya. Jangan dibikin panjang ya, nggak boleh. Cukur bulu kemaluan sebelum sholat Jumat. Buat laki-laki sebelum sholat Jumat ya, sama perempuan juga di hari Jumat. Jangan sampai lebih daripada 40 hari ya, 40 hari. Kalau udah 40 hari itu biasa udah nunggu lagi, udah panjang lagi, cukur lagi tuh ya. Jangan sampai gondrong, masya Allah. Itu tempat setan bergelantungan ya. Kalau yang laki-laki kenapa suka syahwatnya tinggi? Karena kadang-kadang bulu kemaluannya nggak dicukur, setan niupin tuh. Wah ya, akhirnya syahwatnya tinggi. Jangan cukur, nggak boleh ya, cukur. Bagusnya di apa? Kalau yang belum nikah, anak muda ya, itu cukur aja kayak gunting. Rapihin aja pakai gunting biar rapi tuh ya. Mau belah pinggir boleh, mau belah tengah boleh ya. Nah, yang penting rapi, pokoknya rapihin ya. Kalau yang udah nikah, sunnah dikerok. Sunnahnya dikerok buat laki-laki, agar kenapa? Agar menambahkan syahwat. Karena syahwatnya laki-laki lebih rendah daripada syahwatnya perempuan. Kalau perempuan sunnahnya dicabut tuh. Ini bukan ngeres ya, ini pelajaran ilmu fikih nih ya, bukan ngeres ya. Ini pelajaran namanya ilmu fikih, sunnah tuh buat kita tuh. Terus apalagi kuku ya, kuku kalau udah panjang-panjang cukur, gunting tuh kuku. Bagusnya di hari Jumat pagi ya. Kalau nggak bisa Jumat pagi ya udah sampai setelah Jumat dah, pokoknya mesti nggak sampai lebih dari hari Jumat. Nggak bisa hari Jumat, hari Senin
Nggak bisa hari Senin, hari Kamis, 3 hari nih, Jumat, Senin, Kamis. Tuh, disunahkan menggunting gunting kuku, gunting kuku tangan dan gunting kuku kaki biar bersih. Kuku tangan tuh biar bersih, ya. Jangan dibikin panjang, jangan. Cara menggunting kuku tangan nih dari telunjuk kanan, jari tengah, jari manis, jari kelingking, jempol. Habis itu mulai lagi jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jari jempol. Tuh, jelas insya Allah ya. Jadi berakhir di jempol. Tuh, itu cara menggunting kuku tangan. Menggunting kuku kaki dari kelingking kaki kiri, kelingking kaki kanan, maaf, kelingking kaki kanan, terus dari kelingking kaki kanan terus sampai berakhir di kelingking kaki kiri. Tuh, cara menggunting kuku kaki. Jelas insya Allah ya. Itu diamalin tuh. Jangan dipanjang-panjangin kuku. Ada orang kadang-kadang jari kelingking dipanjangin kuku. Itu kuku panjang buat apaan? Buat ngupil. Masya Allah, buat ngupil apa? Pakai ada kukunya, jangan ya. Kadang-kadang ada yang jari tengahnya, jari aja jempol dipanjang-panjangin ya. Kadang-kadang tukang servis tuh ya. Sekarang kan zaman udah canggih, Pak. Sekarang zaman udah canggih, ada tuh mau ngambil yang sekecil apapun ada alatnya kan ya. Nggak usah pakai kuku, ada alatnya udah. Zaman udah canggih. Jangan pakai kuku tangan dipanjang-panjangin, jangan ya. Nah itu kalau orang dulu bilang kuku setan, bener ya. Karena kuku setan panjang-panjang, nggak boleh. Kuku kita panjang-panjangin nggak boleh. Sunnahnya digunting, dicukur. Jelas insya Allah ya. Nah itu yang sunnah dicukur. Yang makruh dicukur ya. Orang kalau punya bulu dada laki-laki ini jangan dicukur. Makruh hukumnya karena ntar bisa ngelemahin jantung. Orang kalau yang bulu dadanya banyak jantungnya kuat katanya. Ya, orang kalau ada yang bulu dadanya banyak tuh jantungnya kuat. Sama bulu kaki. Ya, jangan dikerok-kerok. Itu bikin lemes kaki katanya. Bulu kaki jangan dikerok-kerok. Orang punya bulu kaki hebat, kakinya kuat dia. Tuh ya, jangan dikerok-kerok. Jelas insya Allah ya. Nah, yang terakhir haram dicukur buat perempuan nih. Apa? Semisal gigi, kadang-kadang ada orang gigi yang dipapras. Ada tuh gigi digerinda ya, digerinda tuh itu nggak boleh, haram hukumnya. Nggak boleh gigi digerinda, nggak boleh. Tapi kalau pakai behel boleh, Bib? Boleh. Pakai behel boleh. Yang nggak boleh dikikis tuh, ya itu nggak boleh tuh, haram hukumnya. Terus apalagi Bu, nih Bu, alis mata nih Bu, jangan dikerok-kerok Bu. Ya, alis mata nih kadang-kadang nih alis mata, masya Allah ibu-ibu dikerok, pengen pakai ntar yang twing, wah sampai begitu alis matanya jangan ya, pakai nggak apa-apa, cuman alis matanya jangan dikerok, nggak boleh ya, nggak boleh, haram hukumnya ya. Nah itu alis mata nggak boleh dikerok, tuh jelas insya Allah ya, paham insya Allah ya. Nah itu perkara-perkara yang memang wajib kita ketahui. Belajar adanya di mana? Di majelis ilmu. Tuh kita hidup nih harus punya tuntunan ya. Di mana tuntunan kita? Adanya di majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu, ngaji, belajar yang benar. Jadi kita tahu bagaimana tata cara hidup kita. Jadi kita kalau ngelakuin sesuatu dengan ilmu, didasari dengan ilmu, nggak pakai salah jalan. Orang banyak di zaman sekarang nggak tahu ilmu, tahu-tahu salah jalan. Ya, orang perempuan kayak misalnya perempuan pakai henna, ya tahu henna ya, pacar tuh. Kalau seorang perempuan pakai pacar yang sudah nikah, dia harus dapat izin dari suaminya. Nggak boleh main pakai aja. Tak tahu suaminya ngeliat, Neng itu apaan tangan itu merah-merah? Dipakain pacar bang, dah pakai begitu udah kayak orang dulu. Contoh suaminya kagak demen gitu, nggak boleh, haram. Seorang perempuan kalau nggak dapat izin dari suaminya menggunakan henna itu hukumnya haram, nggak boleh. Tuh ya, itu harus tahu tuh. Minta izin dulu sama suami, bang. Ngomong-ngomong, menurut abang saya kalau pakai henna cakep gak bang? Tuh, pakai yang pacar tuh bang, yang di tangan-tangan tuh bang, cakep gak? Wah cakep nih, pakai dah. Ya udah, dapat izin dari suaminya, pakai baru. Tapi kalau nggak dapat izin dari suaminya nggak boleh. Tuh, merahin rambut, izin dulu sama suaminya. Ya bang, saya mau merahin rambut nih. Wow, kan zaman sekarang perempuan-perempuan, masya Allah ya, rambutnya dia merahin, ada yang dikuningin, ada yang dikecap
make-upin ya, macam-macam ya. Nah itu kita harus dapat izin dari suami. Boleh dimerah-merahin atau dikuningin boleh, tapi harus izin dari suami. Nggak boleh main dimerahin aja. Kadang-kadang ada perempuan dikuningin, tahu-tahu pas pulang-pulang lakinya lu kayak ayam negeri neng. Masya Allah, izin dulu mukanya. Tuh, jelas insya Allah ya. Nah itu hal-hal yang harus kita perhatikan. Tutup aurat biar rapi ya. Nah terus apalagi semisal nih kutek ya, perempuan-perempuan nih pakai kutek. Nih buat laki juga kasih tahu. Ntar istri-istri kita di rumah biar tahu. Kutek tuh ada kutek yang apa namanya? Yang nggak masuk air wudhu. Ada kutek yang kayak kayak modelnya mengkilat tuh ya, dikelet tuh dia tuh ntar nggak masuk air wudhu tuh, harus dilepas, nggak boleh. Kalau dia masih pakai kutek dia ngambil wudhu nggak sah wudhunya karena air wudhunya nggak masuk ke kuku. Tapi kalau pakai pacar boleh. Pakai pacar kan ada juga tuh ya yang warnanya merah kuning oranye ya. Itu kalau pakai pacar yang masih tembus air wudhu, masuk air wudhu masih boleh. Tapi kalau yang nggak tembus nggak boleh. Tuh, jelas insya Allah ya. Nah itu dia. Jadi pelajaran-pelajaran yang harus kita pelajari masih banyak. Nih wabil khusus nih anak yang disunat, ajari anak-anak kita tentang ilmu agama. Jangan sampai anak kita nanti kelak dia dewasa dia nggak kenal sama agama. Naudzubillah min dzalik. Apalagi zaman sekarang, zaman yang sudah serem. Anak-anak kecil kesibukannya hanya main handphone. Kesibukannya cuma main handphone aja kerjaannya, nggak kenal sama hukum-hukum agama, nggak tahu caranya wudhu, nggak tahu caranya sholat, hati-hati, nggak tahu baca Al-Quran, hati-hati ya, karena anak tersebut adalah nanti tabungan buat kita sebagai orang tua. Kalau kita nanti meninggal dunia, tabungannya adalah anak kita. Kalau anak kita pintar belajar, anak kita bisa mengaji, maka itulah yang akan mendoakan kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath." Ketika mati manusia maka terputuslah amal ibadahnya illa min thalath, kecuali 3 perkara. Yang pertama shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua al-ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir waladin saleh yad'u lah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Jadikan anak-anak kita agar jadi anak yang soleh. Agar apa? Agar nanti kelak kita didoakan sama anak kita. Jelas insya Allah ya. Paham insya Allah ya. Jadi wajib kita sebagai orang tua, ayo ajak anak-anak kita mengaji, menuntut ilmu. Jangan anak kita dikasih handphone aja ya. Ini musibah buat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kasih tahu handphone ini dajjal. Ya, tahu dajjal. Dajjal matanya berapa? 1 ya, tuh handphone matanya berapa tuh? Tuh 1 tuh di depan tuh matanya 1 tuh. Ya, ini dajjal nih, hati-hati. Ya, kadang-kadang orang rusak lewat handphone. Anak kecil nggak tahu, kita nggak merhatikan setiap waktunya dia main handphone, apa aja dibuka sama dia. Masya Allah, dia mainin handphone, dia main YouTube, dia main apapun dibuka sama dia. Naudzubillah min dzalik. Ajarkan anak-anak kita kebaikan. Boleh, semisal dia mau main handphone, dengerin apa? Qiraatul Quran, bacaan Al-Quran, sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau pembacaan maulid, boleh, setel yang bagus-bagus. Tapi selepas dari itu didik anak-anak kita agar belajar ngaji, agar nuntut ilmu ya. Jadi mudah-mudahan ya orang kampung Cisalak nih bisa memahaminya dan bisa mendidik anak-anaknya agar dari kecil paham tentang ilmu agama. Mudah-mudahan kita diselamatkan keluarga kita, anak cucu kita dari fitnah-fitnah dunia, wabil khusus daripada wabah corona. Insya Allah anak-anak kita, diri kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, kampung kita, negeri tercinta kita Indonesia agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada wabah-wabah yang kita nggak mengenalnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fir ridha wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.